Opini yang saya angkat yaitu tentang pendidikan karakter yang mengacu tentang kegiatan mengajar yang membantu peserta didik untuk memperoleh suatu nilai yang universal. Sebagai inti dari pendidikan moral yaitu knowing moral, feeling, dan moral application. Pengetahuan moral mencakup kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, atau penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi. Nah, perasaan moral mencakup hati nurani, harga diri, empati, mencintai yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati. Tindakan moral mencakup kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Nah, Likona berpendapat bahwa pendidikan karakter sebagai kegiatan yang mengajar dan membantu peserta didik untuk memperoleh nilai-nilai universal dengan nilai inti yang mengarah kepada moral berpikir, perasaan moral, dan perilaku moral. Menurut Likona, pendidikan karakter harus ditanamkan pada peserta didik untuk kemampuannya sehingga mengalami internalisasi dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, cinta dan kepedulian, keadilan dan rasa hormat. Kemudian Cheng Chao Sun menunjukkan bahwa pendidikan karakter mempromosikan nilai inti dari kerja keras, tanggung jawab, cinta dan kepedulian, rasa hormat, kejujuran, keadilan, humor, dan pengendalian diri melalui pengajaran. Nah, pendidikan karakter dalam pengertian sempit mengacu pada penelitian moral sebagai program pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dengan metode pendidikan yang ditetapkan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan karakter mencakup semua kegiatan pendidikan berwujud dan tidak berwujud dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat untuk mendorong peserta didik dan pemuda untuk memperoleh nilai-nilai yang universal dengan nilai inti yang mengarah ke ekspresi moral, berpikir, perasaan moral, dan perilaku moral. Pendidikan karakter dimulai dari pengalaman hidup pada masa lalu dengan penekanan pada pendidikan karakteristik individu, kehidupan keluarga, sistem pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Nah, Likona sebagai advokator pendidikan karakter menyimpulkan bahwa anak-anak menganggap orang tua adalah guru moral pertama, sehingga karena itu mereka melemahnya etika pendidikan keluarga karena orang tua gagal untuk menunjukkan perilaku moral yang baik, dan di generasi karena di kalangan pemuda yaitu fungsional keluarga, ketidakpedulian terhadap anggota keluarga, pendidikan tidak cukup, polusi media, serta tekanan teman sebaya berkontribusi terhadap karakter di generasi kalangan pemuda, termasuk nipu, mencuri, tidak menghormati orang tua, guru, kehamilan remaja, kekerasan geng, tidak bertanggung jawab, tidak cukup moral, cukup kontrol diri, dan perilaku yang gagal untuk mengikuti norma-norma sosial. Nah, dalam suatu demikian pendidikan karakter di lembaga pendidikan berfungsi yaitu menyediakan nilai-nilai moral untuk menebus pendidikan karakter keluarga yang tidak memadai dan degenerasi di kalangan pemuda. Nah, terus membantu peserta didik untuk berkembang biak sebagai individu yang menghormati diri sendiri, belajar keras, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mengatasi kondisi hidupnya. Butner mengidentifikasi nilai-nilai inti sebagai pendidikan moral atau karakter yang meliputi pengendalian diri, simpati, tanggung jawab, bersahabatan, kerja, keberanian, ketekunan, kejujuran, loyalitas, dan keyakinan agama. Nah, Likona mengusulkan 10 nilai inti dari moral yaitu 1. Wisdom berhubungan dengan kemampuan untuk membuat penilaian moral. Justice berhubungan dengan hak untuk memperlakukan diri sendiri dan orang lain dan dengan adil. Terus ketabahan keulatan berhubungan dengan pengambilan keputusan yang tepat situasi yang sulit. Nah, kontrol dia berhubungan dengan manajemen keinginan diri, kontrol emosi seseorang, dan pemeliharaan suasana hati yang menyenangkan. Cinta berhubungan dengan kesadaran, dengan kesedihan dan merawat orang lain dan membantu orang lain bertumbuh. Sikap positif berhubungan dengan keinginan untuk melayani dan menyelesaikan tugas. Terus dalam pengembangan pendidikan karakter ini kita bisa lihat bahwa komponen sosial merupakan identitas diri identitas pribadi memungkinkan seseorang individu untuk tampil unik melalui karakteristik kepribadiannya, sehingga kepribadian berasal dari
Sehingga kepribadian suatu pendekatan yang menekankan pentingnya siklus belajar sepanjang hayat, sedangkan pengembangan kepribadian adalah pengembangan pribadi yang tepat dilakukan dengan berbagai cara yang baik.